Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk di kayu yang dibuat serupa perahu, tetapi saya tidak sedang berada di pantai, tetapi sedang berada di pegunungan. Tepatnya ini di Jorong Jirek, atau kalau di tempat di Jawa disebut dusun ya, Jorong itu. Nagarinya atau desanya adalah Andaleh di Kecamatan Batipuh, Tanah Datar. Nampak di kejauhan sana itu Danau Singkarak. Danau Singkarak ini bagian ke barat ini, jadi itu sebelah timur, merupakan wilayah dari Kabupaten Tanah Datar, sedangkan di sebelah sana seberangnya itu adalah Kabupaten Solok. Sahabat pembelajar hukum tata negara, pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dimaksud adalah hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Profesor Rusadi Kanta Prawira menyebutkan ketika membincangkan mengenai sistem pemerintahan, sebetulnya sedang membincangkan hubungan antara kekuasaan atau cabang-cabang dari kekuasaan negara. Hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hubungan itu adalah hubungan organisasi, hubungan hukum, fungsional maksudnya, dan juga hubungan pertanggungjawaban antara organisasi negara itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah paham bahwa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah mendiskusikan hubungan antara eksekutif dengan legislatif, maka paling tidak ada dua besar sistem pemerintahan yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensil, dan yang kedua sistem pemerintahan parlementer, serta ada juga varian dari gabungan atau masing-masing mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlemen. Disebut juga dengan kuasi presidensil atau mix gabungan, maksudnya dari keduanya. Nah, kita akan kupas satu demi satu. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Sistem pemerintahan presidensial atau non-parliamentary executive atau fixed executive, esensi dari sistem ini tidak mengenal kewajiban pemegang kekuasaan eksekutif untuk memberikan pertanggungjawaban kepada parlemen. Jadi tidak ada kewajiban eksekutif memberikan pertanggungjawaban kepada legislatif atau kepada parlemen. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, eksekutif, presidennya misalnya, itu mempunyai masa jabatan yang tetap, disebut dengan a fixed term. Kemudian pemegang kekuasaan eksekutif dapat dengan tenang, karena dia fixed term itu, dia dengan tenang menjalankan kekuasaan dan fungsinya tanpa dibayangi oleh kemungkinan mosi tidak percaya dari parlemen. Jadi tidak seperti dalam sistem yang lain, yaitu sistem parlementer, yang eksekutifnya setiap saat dihantui oleh mosi tidak percaya dari parlemen. Menurut Profesor Rusadi Kanta Prawira, dalam hal eksekutif terpilih, kemudian ketika sudah terpilih tidak sejalan, tidak sejiwa, tidak sama alur pikirnya dengan legislatif, maka sangat dimungkinkan pemerintahan itu berjalan tidak mulus. Nah, beberapa contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil adalah Indonesia diantaranya ketika pada awal kemerdekaan, lalu kemudian Indonesia
di masa setelah kita pernah mengalami parlementer, sistem lain, dan kemudian ketika kita sudah fix kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1959 dengan sistem presidensil sampai kemudian ketika sudah di amandemen 4 kali kemarin. Contoh lain yang sistem presidensial itu adalah Amerika. Amerika presidennya memangku jabatan selama 4 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Demikian juga dengan Indonesia. Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar, presiden memegang kekuasaan bersama-sama dengan wakil presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 periode lagi dalam jabatan yang sama. Nah, sudah yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer atau parliamentary executive atau cabinet system, esensi dari sistem pemerintahan ini ada pertanggungjawaban eksekutif kepada parlemen, apapun namanya. Kongres di banyak negara, parlemen di beberapa negara lain, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia, misalnya contohnya. Pertanggungjawabannya itu dilakukan oleh pimpinan pemerintahan atau Perdana Menteri. Seorang Perdana Menteri dia harus mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahannya itu kepada parlemen. Sistem pemerintahan parlementer ini ada 2 model. Model yang pertama adalah model eksekutif perseorangan atau singular eksekutif. Pada sistem eksekutif perseorangan, para anggota kabinet, menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen, tetapi dia bertanggung jawab kepada pimpinan pemerintahannya, kepada Perdana Menteri misalnya. Nah, Perdana Menteri lah yang kemudian bertanggung jawab secara dalam kapasitas pribadi dan kolektif kepada parlemen. Kemudian yang kedua, dalam bentuk eksekutif jamak atau plural eksekutif. Pemimpin kabinet, dalam hal ini Perdana Menteri dan anggota kabinetnya wajib bertanggung jawab kepada parlemen baik secara individual ataupun secara bersama-sama. Contoh dari sistem parlementer ini adalah Malaysia, kemudian Inggris, lalu beberapa negara parlementer lainnya seperti Belanda dan kemudian Jepang misalnya. Nah, di negara-negara yang menganut sistem parlementer dan lebih dari 50% negara di dunia menganut sistem parlementer, memang soal keajegan, kekonsistenan, tenangnya roda pemerintahan itu di banyak negara selalu diganggu oleh mosi tidak percaya. Tetapi lagi-lagi tergantung juga kedewasaan berdemokrasinya, kedewasaan dari politisi, anggota parlemen ketika apakah untuk kepentingan pemerintahan, untuk kepentingan negaranya atau kepentingan partai politiknya. Sahabat pembelajar, ada model yang ketiga yang disebut dengan kuasi parlementer atau kuasi eksekutif, kuasi sistem presidensial. Oke. Nah, itu adalah mengambil contoh-contoh atau unsur-unsur yang melekat kepada 2 sistem itu. Indonesia di masa awal itu kombinasi antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Presiden Indonesia dipilih oleh MPR, Presiden Indonesia mempunyai masa jabatan 5 tahun, tetapi Presiden Indonesia juga dimintai pertanggungjawaban oleh MPR. Dan MPR sangat mungkin untuk menjatuhkan presiden meskipun dalam sidang istimewa namanya. Di banyak negara lain ada contoh serupa itu. Sahabat pembelajar, apa kemudian pelajaran penting dari sistem pemerintahan ini? Baik sistem pemerintahan parlementer atau presidensial, kedua sistem ini
bisa diterapkan dalam bentuk negara yang berbeda-beda. Sistem presidensil bisa diterapkan dalam bentuk negara kesatuan, bisa juga ditetapkan dalam bentuk monarki. Sistem presidensil bisa ditetapkan, bisa juga dilaksanakan dikombinasinya. Begitu juga dengan sistem parlementer. Sistem parlementer juga bisa diterapkan di bentuk dan di bentuk pemerintahan serta bentuk negara yang berbeda. Jadi tidak ada satupun negara yang atau tidak ada teori bahwa kalau sistem pemerintahan presidensil seperti Indonesia itu bentuknya mesti kesatuan. Tidak ada juga keharusan sistem presidensil di Indonesia kemudian bentuk pemerintahannya itu harus republik, tetapi bisa kombinasi. Saya pikir itu di tengah terik matahari tepat jam 12.50 saya mengakhiri pertemuan ini untuk kita akan berdiskusi mencari suasana baru dari Jorong Jirek, Nagari Batipuh, Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.